ketemu lagi bersama saya Anam XPT. Ini adalah sebuah ilmu yang bisa diaplikasikan, yang bisa bermanfaat bagi hidup Anda. Agama Pradana akan dimasuki oleh jin yang memang membantu pengasihan dari seseorang. Kelas berpetualang di alam gaib sesuai permintaan via WhatsApp, muak, misteri, kodam penglaris. Sesaji. Bunga. Minyak. Ya. Ritual khusus, tirakat atau puasa atau bagaimana? Bahasa sana. Lengkap. Cara kerja kamu gimana? Caranya kerja kamu bisa menarik orang itu supaya orang itu tertarik dengan pekerjaan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anam XPT. Kali ini saya dan tim kru Gusitis Official akan menguak sebuah jin pengasihan. Dan kalian sedang menonton video ini, jangan pernah nonton video ini sendirian, bahwasanya makhluk tak kasat mata selalu hidup berdampingan dengan kalian semua. Ini adalah sebuah ilmu yang bisa diaplikasikan, yang bisa bermanfaat bagi hidup Anda. Untuk itu kita langsung saja, nanti Ki Ageng Pradana akan dimasuki oleh jin yang memang membantu pengasihan dari seseorang, dan pasti banyak sekali resiko-resiko. Untuk itu kalian biar penasaran, subscribe dulu, like, share, and comment. Untuk itu kita langsung saja kepada salah satu guru spiritual kita, Gus Idris Almarbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa terus dakwah lewat medsos, yaitu jejak tapak tilas berpetualang di alam gaib sesuai permintaan via WhatsApp. Kali ini kita akan menguak misteri kodam penglaris. Kali ini kita akan mengungkap tentang jin penglaris. Seperti apa kisahnya tentang jin penglaris itu? Banyak kisah ya. Seperti misalkan saingannya itu ditutup. Misalkan ada deretan toko, deretan warung, itu saingannya itu nggak terlihat terkadang, kayak kurang menarik. Atau lagi terkadang kita menyaksikan bersama tentang sosok jin penglaris itu, melihat warung atau toko-toko yang berjajaran itu kayak ada penarik kepada salah satu toko itu. Ada toko yang bersih, ada kaligrafinya, ada bacaan Al-Quran, tapi orang lewat situ itu kayak nggak ada serak gitu loh, nggak ada magnet, sepi, padahal tempatnya bersih. Tapi sebaliknya sering kita lihat ada tempat itu kotor, kumuh, rusuh, nggak ada kaligrafi, nggak ada ayat, nggak ada bacaan Al-Quran di dalam toko itu atau warung itu, tetapi laris banget sampai antri-antri pemirsa. Nah, inilah nanti yang akan kita kuak secara detail lewat mediator. Kita interogasi pekerjaan jin tersebut yang biasanya menghandle majikannya dalam hal pekerjaan, supaya laris, supaya menarik. Ya, itulah dunia gaib pemirsa. Tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ada dua versi. Terkadang dia itu memang menekuni pembelajaran penglaris itu, kadang mendapatkan lewat paranormal, lewat dukun. Terkadang juga ada dari keturunan, bapak-bapaknya, mbah-mbahnya dulu sudah mempunyai bisnis ya, sehingga laris, terus diturun-temurunkan kepada anak-anaknya. Macam-macam versi. Ya. Ada memang yang menekuni dalam hal penglarisan itu, mempelajari ilmu tersebut ada. Itulah dunia gaib. Maka terlihat sangat menarik tokonya. Kalau masakan terlihat enak banget, masakannya dirasakan enak banget. Ya, macam-macam.
Untuk lebih jelasnya langsung saja kita akan interogasi langsung. Kita akan masukkan salah satu kodam atau jin yang memang ahlinya, memang pakarnya, memang pekerjaannya di bidang penglarisan. Begitu pemirsa. Ya, yang menggerakkan jadi untuk beli itu, untuk rezeki itu bukan Allah, bukan campur tangan Allah, tapi yang menggerakkan untuk beli, untuk rezeki itu adalah setan. Nauzubillah min dzalik. Kenapa kok saya bilang setan? Ini bedakan ya. Penglaris yang betul-betul minta sama Allah lewat jalur-jalur syariat seperti minta doa rezeki, ya Fattah ya Razak, sholat duha, sholat baca waqiah dan lain sebagainya. Itu lain lagi. Itu yang menggerakkan rezeki, itu yang membagikan adalah malaikat membawa rezeki, malaikat rahmah diutus oleh Allah. Itu lain lagi. Beda dengan hal konteks yang semacam ini lewat jalur pintas, lewat dukun, lewat iblis, lewat setan dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita nanti akan kuak dan juga akan membedakan mana penglarisannya betul-betul dari Allah secara syar'i, secara syariat, dan mana penglarisan yang lewat dukun atau lewat ilmu hitam. Ini beda. Kita harus bisa membedakan. Dan kita akan kuak secara detail langsung pada jinnya yang ini yang akan kita tarik, jinnya sudah punya majikan. Mudah-mudahan majikannya nggak tahu ya. Kita akan undang, kita akan tarik untuk masuk kepada sang mediator. Itu aja pemirsa. Jadi langsung saja kali ini kita menarik jin. Siap Ki ya. Kita tarik langsung, kita undang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah, asmani Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oke. Bayai tangket lah, ini bayai. Ngerul. Loh. Terus udah hotel. Cara kerjanya apa ya? Pak Dadang mana? Sudah. Dimas, admin. Masuk itu. Assalamualaikum. Bisa berdiri sambil duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda kafir ya? Udah. Dengan siapa saya bicara saat ini? Bisa menyebutkan nama? Asal Anda dari mana? Saya akan menanyakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan pengasihan. Apakah Anda bisa menjelaskan? Untuk apa? Saya tim dari Gusitus Official ingin menguak tentang jin pengasihan. Banyak. Apakah ada syarat tertentu untuk bisa bekerja sama dengan Anda? Ya, Contohnya seperti apa? sesaji. Saji? Ya,
Apakah cukup dengan itu saja atau ada yang lain? Bunga-bunga, Misalnya, minyak-minyak. Ya, bagaimana Anda bisa memanipulasi mata manusia untuk ibaratnya ada orang yang berdagang dan Anda memanipulasi mata manusia untuk tertarik terhadap dagangan tersebut. ya. Apakah Anda mengalihkan pandangan manusia tersebut atau bagaimana? Ya, Boleh tahu nama majikan Anda? Sudah berapa lama Anda bekerja sama dengan majikan Anda? 12 tahun. 12 tahun. Ya, Mungkin saya tidak akan menanyakan majikan Anda, itu juga termasuk ini kan ranah publik. Mungkin bisa menyebutkan tempatnya di mana? Enggak juga. Tokonya saja di mana? Toko atau perdagangan atau apa? warung. Warung. Ya, Admin mau tanya? Kenapa? Mau tanya aja nggak apa-apa. Kalau boleh saya tahu bentuk Anda itu seperti apa? Cenderuwo kah atau apa? Seperti apa? wanita cantik. Wanita cantik, Ya, jadi suruh paranormal. suruh paranormal. Ya, Oh, jadi orang yang ingin bekerjasama dengan Anda itu ke paranormal dulu, nggak Dukun. langsung ke Anda. dukun. Dukun. Apa bedanya paranormal dengan dukun? Sama aja kan? Ya, Dan prosesnya berapa lama untuk bekerjasama dengan Anda? 3 hari. 3 hari. Ada ritual khusus, tirakat atau puasa atau bagaimana? Persyaratannya lengkap. Seperti apa persyaratannya? Sesaji, Cuma sesaji. bunga-bunga. Cara kerja kamu gimana? Caranya kerja kamu bisa menarik orang itu supaya orang itu tertarik dengan pekerjaan kamu. Apa? Toko majikan kamu apa? Kamu kerjaan di toko apa di mana? Warung. Ya, Warung makan. ya. Oh, warung makan. Rumah makan ya. Lebih tepatnya masakan apa? Boleh tahu? Oh, nggak boleh tahu ya. Ya udah nggak apa-apa. Itu cara kerjanya gimana supaya pelanggan itu tersihir itu? 200 meter. Hmm? 200 meter kiri. Sudah. Saya ikat semua orang yang lewat. Oh gitu. Ya, Cara mengikatnya gimana? agar masakan itu tertarik. Oh, tertarik dengan masakan itu maksudnya? Ya, Mm-mm. Ada mantranya? ada. Oh gitu ya. Berarti ada itu ya, kalau majikan kamu baca mantra, berarti warung itu, rumah makan itu pasti ada kamar khusus dong kalau gitu. Ya, Untuk baca ritual itu ya. ya. Boleh tahu itu apa bacaannya? Mantranya? Pantangan. Pantangan. Ya kalau sama saya nggak jangan pantangan lah. Kita kan ya jangan pantangan ya. Bol jati pupusnya geni. Gimana? Bol jati pupusnya geni. Jangan permisa. 200 pupus itu, po. Bakarmu ganang kayangan. Aku lipat-lipat maibatmu. Mantap. Jangan ditiru pemirsa ya. Temu hitam. Ajib. Itu langsung tersihir itu ya. Ya, Terus sesudah beli itu kayak gimana? Rasanya beda banget atau gimana, Pak? Enak banget, lezat banget atau? pasti. Ada kelemahannya enggak? Ada
Apa bisa tanda-tandanya kalau itu pakai kamu itu ada tanda-tandanya ada? Ya, Boleh tahu tanda-tandanya itu apa kalau itu pakai penglaris? tempat Hmm? tempat pencucian. Pencucian apa itu? Pencucian piring yang kotor. Jangan sampai orang tahu. Oh, tempat cuci piring. Nggak boleh orang tahu. Kenapa kok gitu? Harus jauh dari tempat makanan itu. Harus jauh. Kenapa? Kenapa? Emang kenapa kok nggak boleh dilihat orang tempat cuci piring tersebut? Kenapa? Ya. Kalau ada orang yang baca doa-doa, masakan itu kelihatannya macam-macam. Oh gitu. Kelihatannya macam-macam. Kelihatan apa emang? Belatong, Hah? belatong, Oh belatung. darah. Ih ngeri. Ya, Ih. Jadi pengen muntah pemirsa. Jadi tempat cucian itu nggak boleh ada orang yang tahu ya. ya. Ada lagi selain itu? Selain cuci piring mungkin ada lagi. Apa kira-kira? Enggak. Kira-kira ini ya. Kalau orang masak di situ, apa makan di situ, selain tempat cuci piring agar tahu sih, agar tahu oh ini penarisan, oh ini bukan itu boleh tahu nggak bocorkan? Boleh tahu nggak? Kadang kan ada tempatnya kumuh, kotor gitu, ya, kayak bau menyan, kayak gitu. Tapi orang itu rame antri gitu. Karena matanya sudah kena. Oh gitu. Matanya kena sihir. Yang 200 meter tadi. Selain itu ada nggak biar tahu gitu loh. Maksudnya itu biar tahu ketika kita makan di situ, wah ini enak, lezat. Tapi penglaris pakai jin setan itu, ya maaf ya, boleh nggak kasih tahu? Langsung datang. Minta makan. Baca doa-doa. Oh doa. Kelihatan langsung. Oh gitu bisa. Kalau ada yang aneh, warung yang aneh, toko yang aneh, kayak yang ganjil, baca doa aja kalau makan. Katanya gitu. Sebelum dimakan. Sebelum dimakan. Nanti akan kelihatan kayak set Belitung gitu ya. Ih, ngeri pemirsa. Iya. Terus ada lagi nggak? Biar tahu kita. Nggak aman kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak tahu pemajikan kamu insya Allah. Aman. Saya bantu nanti saya bantu. Biar nggak ketahuan. Ayo. Tolong kasih lagi informasi tentang penglaris itu pekerjaannya, cara kerjanya kamu itu. Terus untuk kami pelajaran hikmah yang kita bisa hati-hati itu. Cuma doa itu aja ya. Pantangan. Kenapa? Pantangan. Ayat-ayat. Dipasang di situ. Alat seperti apa? Alat apa contoh? Gambar-gambar ayat-ayat. Gak boleh dipasang. Oh, gambar-gambar ayat. Ya. Ayat Al-Quran pemirsa. Nggak boleh dipasang. Bisa dipasang apa itu? Patung kayak gitu. Ya. Oh, itu ya. Dupa. Ya gitu. Rata-rata dari mana? Asalnya ngambilnya dari mana kamu? Dari Gunung Kawi atau apa? Penglaris? Nggak boleh. Bukan. Ya. Paham. Pak Yai mau tanya? Ayo Dim. Kenapa kamu? Saya dipanggil. Belum selesai. Kita mau tanya-tanya lagi tentang penglarisan itu. Terus terkadang ya ini sepengetahuan saya. Apa betul ya?
Orang itu kalau dimakan di lokasi, dimakan di tempat itu warung itu enak. Terus Kalau bawa pulang, kalau bawa uang sepoh rasanya ganti gitu ya, aneh ya. Itu kenapa kok bisa sampai segitu? Jadi gitu pemirsa. Kalau dimakan di lokasi itu lezat, nikmat kita ketagihan. Tapi kalau dibungkus, ya kalau dibawa pulang gitu, rasanya itu aneh, nggak enak gitu loh. Basi apa bukan basi ya? Kayak hilang rasanya. Jadi anyep, rasanya nggak ada sama sekali. Itu kenapa itu kok bisa begitu? Itu kenapa? sudah di luar 200 meter tadi. Oh iya ya, ketemu pemirsa. Jadi cuma sihirnya 200 meter ternyata pemirsa. Nggak tahu ya barang-barang yang dipakai itu apa. Seperti tempat cuci piringnya itu kok harus jauh. Ada kamar khusus juga untuk ritual. Makanya coba hati-hati. Dimanapun Anda berada, mau di tanah air kayak, mau di luar negeri, mau di Hong Kong, Taiwan, atau apapun. Pokoknya kalau aneh itu coba baca doa dulu pemirsa. Itu kok ada tempat cuci piringnya kok nggak kelihatan, jauh. Nah itu pasti ada something wrong, ada sesuatu. Ya memang gaib itulah seperti itu, memang ada. Selain itu, informasi apa sekiranya ya tentang penglaris pekerjaan kamu itu sebagai jin penglaris? 1 minggu. Pasti hari-hari tertentu. Tutup. Hari-hari tertentu tutup. Oh, biasanya hari apa? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Itu ritualnya, majikan kamu ritualnya itu apa tiap hari atau hari tertentu aja ketika dia ritual di kamar khusus itu di warung itu? Setiap hari. Oh setiap hari. Untuk menyuruh. Gak boleh sepi. Harus rame terus. Target itu ya? Ya. Harus rame terus ya? Kamu ditarget berapa pelanggan dalam sehari itu? 300 orang. Wih, kaya dong kalau gitu, Mirsa. 300 orang dalam setiap harinya. Luar biasa ya, penglaris itu ya. Ada efeknya. Terus yang terakhir mau saya tanyakan, efeknya bagi majikan tersebut, bagi yang pakai kamu itu ada efeknya. Ya. Apa efeknya? Efek negatifnya? Anaknya. Kok bisa anaknya? Maksudnya anaknya gimana? Anaknya kenapa? Mati. Ya. Oh gitu. Tumbal dong berarti ya. Wah, ngeri juga. Selain itu biasanya pakai apa efeknya? Kalau yang ringan-ringan itu berarti kelas berat itu ya, kalau pakai nyawa itu ya. Wah, ngorbanin sampai tega, ngorbanin anaknya. Ya Allah, kok ada ya manusia seperti itu ya. Kepala kambing. Ada. Gitu. Ayam cemani. Ada. Oh, ayam cemani. Ya ya. Sampai segitunya pemirsa. Sampai ngorbanin anak demi misi syahwatnya, misi nafsu dunianya. Memang 300 pelanggan, bayangkan berapa keuntungannya dalam sehari itu ya. Berarti warungnya gede banget atau punya cabang banyak gitu. Cabang banyak. Lalu terus sistem kerjanya gimana kalau cabangnya banyak itu? Berarti jinnya banyak atau gimana? Ya. Oh gitu. Ya sudah, itu aja mungkin sudah jelas pemirsa ya. Informasi tentang penglaris seputar penglaris lewat kodam jin, lewat setan. Jadi efeknya kayak gitu itu di dunia ngorbanin anak, apalagi sampai di akhirat. Gimana penderitaannya nanti di akhirat, wallahu alam, sungguh sangat tersiksa. Ya sudah, terima kasih banyak. Jadi begitu pemirsa, sudah jelas kita saksikan bersama tentang sosok kodam, sosok jin penglaris luar biasa. Makanya kita nggak heran ya, walaupun tempatnya itu aneh, kotor, kumuh, atau bau kemenyan, walaupun bersih tapi kayak ganjil, kita masuk di situ itu kayak aneh banget, membuat kita langsung 180 derajat itu jatuh cinta dengan masakannya, dengan tempatnya. Itu apa? Kenapa? Coba dites dulu. Baca doa.
ya, baca doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baca bismillah, baca apa. Insya Allah kekuatan setan itu kalau kita ada campur tangan Allah dalam hati kita, lisan kita, pikiran kita, itu akan terkuak semua. Akan terlihat semua sihir tersebut, pemirsa. Itu caranya. Makanya itu tadi ada satu hal yang menarik. Ketika dimakan di situ, kayak kita tersihir, kayak ada daya tariknya, peletnya ya. Tapi ketika kita bawa pulang, itu kayak nggak ada rasanya. Nah itu salah satu tanda juga, pemirsa. Terus hasilnya pelanggannya itu di luar jangkauan pemikiran kita, sampai antri-antri, aneh sekali. Padahal masakannya cuma itu aja. Dan yang paling aneh lagi, toko-toko di sebelahnya, warung-warung di sekitarnya itu nggak laku gitu loh, bisa. Ya itulah seputar kali ini yang sesuai request kalian seputar tentang jin penglaris. Kita sudah interogasi, kayaknya nggak perlu lagi kita hadirkan lagi, nggak perlu, ya sudah jelas pemirsa. Dan mohon maaf malam hari ini kita nggak syuting di luar karena cuaca nggak bersahabat. Ini kita syuting di pondok aja. Yang penting kita tetap semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat secara gaib, diungkap secara mediator dan gaib. Ya insya Allah lah di atas 50%, 60%, bahkan 90% ada benarnya. Karena gaib itu nggak terlihat mata, pemirsa. Dan di Jawa khususnya di tanah air itu mereka mistisnya kental. Ya, mulai dari nenek moyangnya dulu, mulai dari keturunannya dulu, leluhurnya itu kental banget di tanah air ini tentang mistis. Terkadang banyak juga yang di luar negeri, orang Indonesia yang di luar negeri punya bisnis di luar negeri itu masih hubungannya sama gitu-gituan. Banyak saya pernah menjumpai. Ada suatu rumah makan di luar negeri, nggak saya sebut namanya, pokoknya di luar negeri. Saya pernah ke luar negeri makan di situ dan masya Allah, seperti yang dibilang jin tadi. Saya baca doa, apa yang dilihat yaitu darah, darah dan daging busuk, baunya gak enak banget. Awalnya saya sempat tertarik banget, pengen banget masuk ke rumah makan tersebut. Kayak ada sihirnya, ada daya tariknya, kayak enak gitu. Tiba-tiba kayak lapar, terus pingin makan di situ, kayak lezat banget. Ketika masuk saya baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca doa, mau makan, ya Allah, ikan kaget langsung muntah-muntah. Itu di luar negeri, apalagi di Indonesia. Itu di luar negeri, orang-orang tanah air dia bisnis bikin rumah makan di luar negeri. Waktu itu saya waktu ke luar negeri, lah di situ saya merasakan hal yang aneh, hal yang gak wajar. Yang di luar negeri aja sihirnya yang dari Jawa. Ternyata malamnya saya konsultasi, interaksi, saya panggil jinnya itu, kodamnya. Ternyata belinya kodamnya itu, jinnya itu di Indonesia, di Jawa. Ya subhanallah, nyabrang laut aja bisa sihirnya. Apalagi sangat kental mistisnya yang di tanah air ini, yang di Jawa ini. Jadi nggak sedikit pemirsa yang pakai gaib itu, kalau pemirsa tahu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi kita lebih berhati-hati masukkan makanan dalam perut kita ya. Kalau kita kemasukan, kasihan diri kita, anak-anak kita kalau dimasuki hal yang haram, nah itu bisa berakibat nanti dalam kecerdasan, dalam fisiknya, dalam budi pekertinya, dalam sikapnya, dalam akhlaknya. Itu bisa pengaruh kalau kita sering dimasuki daging kita sering kemasukan makanan yang haram berubah terus menjadi daging kita. Nah, hati-hati juga bisa. Di dunia aja ada efeknya, bisa menyesatkan, apalagi di akhirat pasti api neraka akan berkobar-kobar membuat leleh kulit kita, daging kita. Nauzubillahi min dzalik. Cukup sudah jelas informasi tentang jin penglaris. Buat kalian yang ingin dikuak tentang misteri apapun, bisa tulis di komentar ya. Kalau masih belum direspon oleh admin, langsung japri WhatsApp, ada di link deskripsi ini, langsung japri langsung sama admin, konsultasi langsung sama admin. Insya Allah nanti dibalas ya kalau sudah japri. Yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang konsultasi dan pengobatan yang mau hadir ke pondok sini, alamat di Ponpes Thoriqul Jannah Babatan Ngajum Malang ya. Banyak sekali yang bertanya, tolong disimak video ini, di deskripsi juga alamat di Ponpes
Thoriqul Jannah, Babatan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Setiap bukanya setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai jam 4 sore. Itu ya, jelas ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan itu nanti yang nangani adalah mereka-mereka yang handal ahlinya seperti Ki Ageng, Mbah Yai, mereka-mereka yang akan, dan juga santri-santri yang sudah terlatih untuk membantu pengobatan tentang non medis. Ya, kalau medis kita nggak bisa, bukan ahlinya, masih belajar ya. Kalau masalah medis, tapi insya Allah kita masih terus koordinasi sama dokter untuk mempelajari tentang hal yang pengobatan yang medis, karena membutuhkan bahan-bahan tumbuh-tumbuhan seperti itu ya, bahan-bahan kayak apa itu dari kimia itu juga, tapi kita nggak berani pakai kimia, herbal mungkin ya. Tetap kita masih belajar karena bukan ahlinya, tapi kita belajar. Tapi kalau untuk non medis, insya Allah, bukannya sombong ya, insya Allah niat kami ingin membantu, semoga hidup kami bermanfaat, itu aja. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu aja pemirsa. Kami nggak bisa apa-apa ya, intinya kelemahan kami itu sangat menonjol sekali, nggak ada kelebihan apapun, nggak ada mazia, semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak perlu apa ya, oh ini hebat, seperti ini hebat, bisa ngobat ini hebat, bisa melihat panjang, nggak hebat pemirsa. Itu hanya kelebihan yang diamanahkan, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita kalau dipuji itu malah takut ya, kalau dipuji malah takut, tapi kita berusaha untuk istiqomah. Nanti pujian pun nggak membuat kita terbang, cacian pun, makian pun, hinaan nggak membuat kita mundur. Jadi intinya seperti itu. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.